Apakah kita mau ridho dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu? Tidak. Apakah kita mau ridho ikhlas kalau pemimpin kita itu berijazah palsu? Tidak. Karena itu kita ingin buktikan di dalam persidangan ini. Mahmud Muhindo kalau lihat video ini datang ke persidangan. Anda sudah mangkir kembali dipanggil jaksa tidak hadir. Anda sudah di BAP ya. Dan Anda harus hadir di persidangan untuk membuktikan keterangan Anda itu tidak bohong. Jangan-jangan Anda juga bohong seperti saksi lainnya. Karena ada saksi yang bohong, mengaku agama Islam, kemudian ngaku Kristen, dan kemudian disumpah dengan atau diambil janji dengan Kristen. Itu penistaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, alhamdulillah pada hari ini kami bersama dengan aktivis dan juga para tokoh, insyaallah para ulama juga banyak yang konfirmasi untuk hadir, dan juga tidak asing lagi juga bersama dengan Bung Ahmad Khozinuddin, ya, kuasa hukum dari Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, Pak Rito ini. Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa saat ini adalah tanggal 14, ya. Kami diberitahu oleh kuasa hukum bahwa saat ini akan hadir, ya, saksi ahli ITE dan juga saksi ahli forensik. Ya. Yang kedua, kami sampaikan sekali lagi bahwa dari saksi-saksi yang ada tidak mampu menunjukkan kebenarannya itu secara pasti. Bahkan nampak sekali ketidaksiapan dan ketidakjujurannya atau kebohongannya. Mulai dari KTP yang dia ini beragama Kristen, ya, dan juga kemudian setelah ya disumpah BAP agama Islam, tapi setelah di dalam sidang kemudian Kristen. Luar biasa. Demikian juga yang lain BAP-nya banyak yang sama atau hampir sama, alias BAP copy paste, ya, dan lain sebagainya masih banyak lagi, ya. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah bahwa apa yang dialami Gus Nur ini, ya, benar-benar kezaliman dan kriminalisasi. Karena beliau ini dan Bambang Tri juga belum tentu bersalah, dan sampai hingga saat ini tidak terbukti bersalah. Namun langsung, ya, Gus Nur, wabil khusus Gus Nur ini, ya, didatangi oleh penyidik dan juga disampaikan, ya, agar kooperatif. Insya Allah hanya keterangan saja, tidak akan ditangkap, tidak akan ditahan. Bahkan didatangi lagi, disampaikan demikian rupa, didatangi lagi sampai juga beli madu, saudara. Ternyata setelah datang ke Mabes langsung diambil keterangan di BAP dan ditangkap. Ya, sudah sangat ditahan, sungguh sangat zalim sekali. Ya. Yang ketiga, saya sampaikan juga bahwa banyak para ahli ataupun juga khususnya adalah ahli agama mengatakan bahwa persoalan ijazah palsu ini bukanlah persoalan agama. Ini adalah salah besar. Karena Islam ini mengatur seluruh amal perbuatan kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, masuk WC pun itu ada hukumnya. Sampai meminjam sendal tanpa izin ada hukum. Ya, ada hukumnya, yakni hukum ghasab. Nah, ini ijazah yang diduga palsu masuk di dalam hukum atau perbuatan bohong atau benar. Maka sungguh sangat keras sekali hukum bohong itu adalah haram, dan Rasulullah menegaskan nanti tidak ada tempatnya di surga melainkan telah disiapkan neraka oleh Allah SWT. Ya, yang terakhir saya sampaikan sangat penting sekali, ya, kepada Bapak Hakim, ya, kepada Bapak JPU, hendaklah hukum ini ditegakkan. Telah banyak para hakim ini telah ditangkap karena jual beli kasus, ya, karena memutus ada kepentingan. Ya, ini sangat banyak sekali. Demikian juga JPU, bagaimana kasus dari Pinangki, luar biasa. Ya, di
vonis dia lebih dari 10 tahun, sekarang ini bebas, enak-enak saja saudara. Ini nampak yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga hukum ini kemudian menjadi rusak citranya. Dan ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Jadi ketika ya kemudian hukum ini kemudian diperjualbelikan, hukum ini tumpul kepada penguasa dan backing-backingnya, hukum ini tumpul kepada para pejabat, namun ketika hukum itu kemudian tajam kepada rakyat dan hukum ini tajam kepada orang-orang lemah, Rasulullah SAW menegaskan ketika ada kasus ya wanita Bani Makhzumiyah, ketika dia mencuri dari kalangan bangsawan dan ketika minta dispensasi agar tidak dihukum, ketika itu baginda Rasulullah SAW marah dan mukanya merah dan bergetar. Rasulullah SAW itu menanggapi persoalan ini, ya, seolah-olah langit ini runtuh, dunia ini hancur saudara sekalian. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas innama ahlakal ladzina qablahum, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, ya, annahum kanu idza saraqa fihim syarifu tarakuhu, ya, adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, maka mereka dibiarkan alias tidak dihukum, ya. Wa idza saraqa fihim dhaifu, ya, aqamu alaihil haddi, maka ketika ada yang kemudian lemah, yang lemah itu mencuri, maka dikenakan hukum had baginya. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW berpesan saudara sekalian, akan hancur sebuah negara, ya, akan hancur sebuah masyarakat. Nah, ini yang kemudian kami sampaikan kepada Bapak Hakim, ya, kepada Bapak JPU juga, bahwa sidang ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, disaksikan oleh tokoh-tokoh nasional, disaksikan oleh para ulama, bahkan disaksikan di seluruh dunia. Kalau belum pernah ada yang namanya presiden itu ijazahnya diduga palsu, atau ya dugaan pasti akan palsu kalau tidak bisa mendatangkan ijazah yang asli. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan saudara sekalian rahimakumullah, ya, kepada Bapak para hakim dan JPU dan tokoh-tokoh nasional, terutama adalah Pak Mahfud yang terus-menerus ingin menegakkan hukum. Ya, yang pertama, ketika tidak ditegakkan kebenaran, ketika tidak ditegakkan keadilan, yakni yang pasti itu adalah ijazah asli itu didatangkan sehingga terbukti dengan pasti, maka kekalahan kalian yang pertama adalah citra keadilan ini sudah hancur, citra keadilan ini sudah rusak, karena ini disaksikan oleh ya seluruh rakyat Indonesia, tokoh, para ulama, bahkan disaksikan oleh seluruh dunia. Yang kedua, negara ini akan benar-benar hancur, menunjukkan kalau kemudian keadilan tidak ditegakkan, ya, ketika menunjukkan bahwa pengadilan itu tidak berani memutus kebenaran, maka dipastikan bahwa hukum itu telah dikuasai oleh para penguasa. Hukum itu dikuasai oleh orang kuat, ya, hukum itu dikuasai oleh oligarki. Dan kalau seperti itu terjadi, Allah sudah menunjukkan kepada kita bagaimana kasus Sambo itu luar biasa. Tidak hanya Sambo, ternyata kemudian meledak di situ ada ya kasus 303, coba, judi besar ini yang dibackingi oleh oknum-oknum polisi. Ya, belum lagi kalau kita Jiwasraya, Asabri, ya, belum lagi Harun Masiku, ulama gampang ditangkap, habaib gampang ditangkap, aktivis gampang ditangkap, ya, dugaan teroris langsung ditembak. Subhanallah, masa Harun Masiku tidak bisa? Dan ini akan ada ya kerusakan yang jauh lebih besar lagi, seperti misalnya akan terjadi korupsi. Ya, bagaimana KPK kereta cepat, KPK tidak segera melakukan audit. Bagaimana juga nanti ini adalah IKN, saudara sekalian. Ya, dan masih banyak bandara-bandara, jalan tol yang mengalami kerugian. Demikian juga yang terakhir Freeport, saudara sekalian.
melakukan pelanggaran besar-besaran, limbahnya sekarang ini merusak air, merusak hutan, dan merusak bako, sehingga masyarakat yang ada di sana sekarang ini mengalami kesulitan untuk mencari pangan bako. Dan ini negara tidak mampu mengatasi. Ya, presiden tidak berani memberikan sanksi yang besar kepada PT Freeport ini, saudara. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah, bahwa kalau sidang Gus Nur ini tidak ditegakkan kebenaran, alias ketika ijazah itu tidak dihadirkan yang asli, maka otomatis Gus Nur harus dibebaskan sama Bambang Tri, saudara. Sebaliknya Presiden Jokowi harus diberikan sanksi, atau dia kesatria mundur menjadi presiden, saudara sekalian. Setuju tidak? Setuju tidak Presiden mundur, saudara? Setuju. Presiden mundur kalau tidak bisa menghadirkan ijazah aslinya, mundur, saudara. Setuju tidak? Setuju. Takbir. 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 Ya, demikian saudara sekalian. Pesan dari kami mudah-mudahan bermanfaat untuk para ulama, para habaib, dan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita kawal sidang Gus Nur ini, dan kami sampaikan kepada para aparat, jangan bertindak diulangi lagi, bertindak kekerasan, ya, bertindak zalim. Sudah cukuplah kasus KM50, dan sudah cukuplah kasus Sambo yang dialami oleh masyarakat. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz dan seluruh HPI yang kami hormati, teman-teman seluruh lawyer dalam hal ini, lawyernya Gus Dur dan Bambang Tri. Terima kasih. Ada sedikit yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa sebetulnya kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama negara yang kebanyakan penduduknya adalah mayoritas Muslim, tetapi Muslim di sini justru lebih tersisihkan dalam hal aturan, dalam hal pemerintahan, dalam hal ketatanegaraan. Sementara pemimpin juga banyak yang Islam. Bahkan dalam perjalanan dalam 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini, kezaliman rezim ini banyak sekali yang diselentrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu zaman Aceh, tsunami Aceh. Kemudian kemarin ada di Jawa Barat. Ini sebenarnya selentikan atau peringatan Allah tentang kezaliman rezim. Tapi ini tidak disadari. Kenapa ini terjadi? Ini karena apa? Allah sendiri juga masih sayang terhadap umatnya yang masih bersujud. Sehingga insya Allah semoga mereka yang masih bersujud jadi korban bencana, jadi syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam persidangan ini banyak sekali hal-hal yang janggal, bahkan bisa dikatakan persidangan yang seperti dagelan. Karena apa? Seperti saksi yang telah dihadirkan ini ternyata dia sendiri ada yang tidak yakin dengan kesaksiannya. Ada yang menipu. Waktu di BAP dia mengaku Islam, begitu dihadirkan di sidang mengaku Nasrani atau Kristen. Ini sebenarnya yang penistaan agama yang sungguhnya malah justru ini sebenarnya. Tapi ini enggak mereka sadari. Nah, ini alhamdulillah seorang muslim ini hatinya hanya berlindung pada Allah, pasrahnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwa insya Allah kami semua ini inakmal binahnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini masyarakat seluruh dunia, seluruh Indonesia, terutama umat muslim dan mungkin yang non muslim sebagian, ini akan melihat betul sebenarnya kayak apa tuh persidangan yang berkaitan dengan religi, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ulama. Mereka akan tahu secara persis dan secara utuh mana yang zalim, mana yang menzalimi, mana yang dizalimi. Dan insya Allah selalu melindungi umatnya yang khusyuk. Amin. Ya Allah. Amin. Takbir. 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 Demikian yang perlu saya sampaikan. Dan kurang maaf dan terima kasih seluruh teman-teman lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya advokat Sutawidia
tidak masuk dalam list saya menyampaikan rasa simpati saya. Ya, saya membuat publikasinya sesuai dengan kemampuan saya. Saya melihat ada kata-kata bijak, menulis itu adalah mengukir keabadian. Oke? Kita pun saat di depan kamera ini pun mengukir keabadian. Jadi orang-orang yang saat ini akan dievaluasi oleh orang dan masa depan. Ya, rezim ini juga akan dievaluasi oleh rezim yang menggantikannya nanti. Seperti Soekarno dievaluasi oleh Soeharto dan selanjutnya Gus Dur, lalu Megawati dan sebagainya. Semua akan dievaluasi. Jadi jangan main-main. Sidang pengadilan ini pun mengukir keabadian. Ya, andai kata ada kebohongan dari aparat penegak hukum ada 4 ya. Polisi dari penyidikan, jaksa, hakim dan kita semua para advokat. Itu adalah APH kita sebut, aparat penegak hukum. Saya sebagai pengamat lapas juga, lembaga pemasyarakatan, saya baru kembali dari Lapas Batu. Lapas Batu itu di Nusa Kambangan. Bagaimana orang diukir juga dengan video, sholat, mandi, kelihatan semua. Jadi saya pikir kalau orang-orang yang zolim di situ ditempatkan itu dibina atau tanda kutip dibinasakan. Apakah itu pertanyaannya? Karena tidak ada bersentuhan dengan aparat, tidak bersentuh selama 6 bulan. Jadi itu masa isolasi saya lihat di Nusa Kambangan. Apakah orang-orang itu yang akan didatangi atau dikirim orang-orang yang salah yang hukumannya mati dan sebagainya? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena di negeri ini ada kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan yang ada, yaitu kekuasaan finansial yang bisa membuat orang berubah, bernegosiasi. Nah, inilah yang kita tidak mau. Jangan sampai orang-orang seperti Gus Nur, Bambang Tri, karena dia tanda kutip dalam finansial, dia tidak mendapat keadilan. Tidak boleh. Jangan ada kayak karikatur kemarin saya lihat kan, Pak saya minta keadilan, beli tahu katanya, ya kan? Jangan seperti itulah. Makanya saya salut dengan saudara rekan muda kami berdua ini, Ahmad dan senior saya Egy Sujana, abang saya Egy Sujana, membela orang-orang seperti ini dalam tim pembela umat dan aktivis ya. Nah, saya pikir gitu. Jadi saya harapkan kalau pengadilan itu sudah menemukan ketidakbenaran atau penyimpangan dalam proses ini, sebetulnya hakim mesti independen dia. Hakim itu bukan anak buah atau bawahan dari JPU. Dia bisa, kalau dia tengah jalannya tidak benar, dia bisa melakukan semacam tanda kutip diskresinya. Jadi sidang nggak bisa dilanjutkan. Ini yang impian saya. Nah, apakah itu akan terjadi pada rejim setelah ini 2024? Walau alam. Harapan saya, suara saya satu. Ya, mungkin ada lagi dengan anak saya, istri saya dan sebagainya. Itu mungkin saya bisa pengaruhi. Tapi apalah dayanya kalau nanti kita ada kecurangan berikutnya. Ya kan? Anda jangan pikir politik itu tidak penting. Politik itulah yang akan menghasilkan undang-undang, baik undang-undang tenaga kerja, undang-undang macam-macam ya. Jadi saya pikir umat itu, tadi saya dipikir advokat sebelumnya mengatakan mayoritas tapi terpinggirkan ya. Ini kan lucu. Makanya kita kalau demo besar-besaran kita jangan hanya sekedar karnaval jutaan orang tapi kita tidak dianggap. Nah, inilah yang sebagaimana diperingatkan oleh Nabi. Suatu kali umatku banyak tapi kayak buih. Kita jangan kayak buih, ya. Maka itu jangan merasa minder dengan adanya hanya media-media kecil, tidak. Media kecil itu seperti kita mengumpulkan benda, lama-lama jadi bukit. Nabung dari kecil bukit. Jadi kita jangan. Saya support, saya akan lakukan ini support. Makanya saya datang. Saya pernah membela Pak Kiplan Zain dan Ruslan Buton. Kita juga bisa kok, nggak minder pada saat kita ketemu sama ahli yang sertifikatnya Inggris semua. Pada saat kita bilang ini Anda nggak bisa ngitung bagaimana kebutuhan penyimpanan data, Anda ahli atau pedagang korbola di Gelodok. Jangan seperti itu. Nah, saya harapkan kalau ini adalah ahli dari cyber, jangan takut. Dia mau ijazahnya bahasa Inggris semua, setebal apapun. Anda jangan mundur rekan muda kami Ahmad. Saya melihat artikulasinya masa depan pengacaraan itu akan ada pada kaum muda ini. Ya, saya yang sudah mulai sepuh umur 60 tahun ini, saya menyupport ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekarang kutu. Ada lagi? Enggak. 60 saya ngadalah kutu. Santum ya.
Ya wis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sidang yang ke-9 ya. Sidang yang saya harapkan menghasilkan keyakinan bagi hakim untuk memvonis Bambang Tri bersalah dan dipenjara 100 tahun. Lama tuh. 100 tahun saja, tapi punya keyakinan bahwa Bambang Tri bersalah. Dan keyakinan itu diperoleh dari apa? Dari melihat ijazah aslinya. Bagaimana mungkin bisa yakin kalau ijazah aslinya tidak diperlihatkan? Mohon maaf, ini bukan sidang untuk mengadili Jokowi pernah sekolah atau tidak, pernah SD atau tidak, pernah SMP atau tidak, pernah SMA atau tidak, pernah S1 atau tidak. Bukan. Kalau yang dipersoalkan pernah sekolah atau tidak, maka menghadirkan teman-teman Jokowi itu bisa membuktikan bahwa dulu pernah sekolah. Menghadirkan teman SD Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan guru SD Jokowi untuk membuktikan dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan teman, guru, dan kepala sekolah SMP Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SMP. Dan seterusnya sampai menghadirkan dekan, dosen, termasuk rektor untuk membuktikan bahwa Jokowi pernah kuliah di kampus tersebut. Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, ya nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang hadir di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Wong lihat saja tidak pernah. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Kalau sampai hakim memvonis bersalah padahal tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi, berarti hakim telah berhalusinasi. Hakim tidak memutus sesuai dengan KUHAP, karena di dalam KUHAP dasar untuk memvonis perkara itu ada 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini penting. Jangan kemudian berasumsi, lah Pak Jokowi kan pernah menjadi wali kota, nggak mungkin dong kalau ijazahnya tidak asli jadi wali kota. Buktinya JR Saragih, Bupati Simalungun, Bupati Simalungun. Sebentar ya, mohon maaf. Pak Kepo, dia amankan ke sana, amankan. Bupati Simalungun itu sudah bisa lolos menjadi bupati, tetapi ya kan, tidak bisa melanjutkan menjadi gubernur. Kenapa? Karena apa? Karena ketahuan ijazahnya palsu, gitu loh. Ketahuan bohongnya ya. Jadi tidak bisa dengan asumsi pernah wali kota, ya pernah bupati, pernah gubernur, bahkan pernah presiden menjadi dasar. Oh, kalau begitu yakin dong kita bahwa ijazahnya asli. Tidak bisa begitu. Bukan jaminan. Nggak ada jaminan gitu. Yang kedua, mohon maaf, ini kepentingannya bukan untuk kepentingan Bambang Tri Mulyono dan Gus Dur. Ini adalah kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kita semua punya kepentingan tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu. Saya tanya, apakah kita mau ridho dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu? Tidak. Apakah kita mau ridho ikhlas kalau pemimpin kita itu berijazah palsu? Tidak. Karena itu kita ingin buktikan di dalam persidangan ini. Kita ingin ada keyakinan bagi kita, lega, ridho, ikhlas, bahkan bahagia punya presiden yang ijazahnya asli. Begitu loh. Ini meminjam istilahnya Pak Amin Rais. Kan asli, kata Pak Amin itu sederhana. Kalau mau membuktikan ijazah presiden itu asli, Pak Presiden, ini tutorial untuk membuktikan ijazahnya asli atau tidak. Ini ijazah saya SD, ini ijazah saya SMP, ini ijazah saya SMA, ini ijazah saya S1 UGM asli. Nah, Pak Jokowi tinggal bawa ijazah itu yang asli ke pengadilan. Selesai perkara, vonis Bambang Tri 100 tahun, nggak apa-apa, nggak ada masalah saya. Mau mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah, tapi dengan keyakinan, jangan dengan asumsi. Nah, yang ketiga, nah ahli ini saya mau tahu apakah bisa. Makanya kemarin Bambang Tri meminta Mahmud Nurwindo untuk dihadirkan dalam persidangan ini. Mahmud Nurwindo kalau lihat video ini datang ke persidangan. Anda sudah mangkir kembali dipanggil jaksa tidak hadir. Anda sudah di BAP ya, dan Anda harus hadir di persidangan untuk membuktikan keterangan Anda itu tidak bohong. Jangan-jangan Anda juga bohong seperti saksi lainnya. Karena ada saksi yang bohong, mengaku agama Islam, kemudian ngaku Kristen, dan kemudian disumpah dengan atau diambil janji dengan Kristen. Itu penistaan agama. Agama kok buat main-main, apalagi untuk keterangan di persidangan. Giliran Gus Dur meyakini mubahalah,
dituduh menistakan agama gitu loh. Bisa dilaporkan. Nah, yang kedua juga ahli ya. Cuman ahlinya itu bukan ahli apa-apa. Dia ahli ITE. Ya, ahli ITE itu ya dia hanya melihat, oh apakah nanti bisa di like, bisa share, ada komen, apakah ini bisa dilihat oleh seluruh rakyat, apakah ini diupload, re-upload, dia kayak gitu-gitu. Dia juga tidak bisa membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Bukan ahli. Karena dia tidak terkait keahlian untuk meneliti apakah satu dokumen itu asli atau tidak. Maka bukan mendahului persidangan ya. Belum diproses pun saya bisa meyakinkan. Pertama, saksi atau ahli itu tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Catat kata-kata saya. Nanti saya akan tanya dalam persidangan. Melihat atau tidak, ya kan? Yang kedua, saksi maupun ahli tidak bisa memverifikasi apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, walaupun labelnya ahli atau apapun. Dan yang terakhir, ini statement saya. Begini, sangka baiklah kepada kita tim hukum. Kita ini tidak hendak membela Bambang Tri atau Gus Dur. Kita ini ingin membela masa depan bangsa Indonesia. Ingin membela sejarah kita agar kita tidak mewariskan legasi sejarah pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Tidak ingin. Karena itu kita ingin membersihkan sejarah bangsa Indonesia. Kita punya orang-orang hebat. Ya, Soekarno itu insinyur. Pada zamannya insinyur. Oh, luar biasa, keren. Ada Soeharto, jenderal. Oh, pada masanya. Ya, itu luar biasa. Ada Abdurrahman Wahid, ada Ibu Megawati. Terakhir ini ada Jokowi. Kita juga ingin ya Pak Jokowi namanya dibersihkan. Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Jangan sampai karena tidak dibersihkan melalui forum persidangan ini, selamanya legacy akan mencatat bahwa Presiden Indonesia ada salah satu presiden yang tertuduh memiliki ijazah palsu. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi